Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Biologi, bagaimana kabarnya? Semoga walaupun kita di rumah saja tetap dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada kesempatan kali ini, perkenalkan, nama Kakak Arifati Sulika, mahasiswa pendidikan biologi dari Universitas Lampung dengan NPM 1913024003, untuk menyampaikan sebuah topik yang tidak asing lagi dalam kehidupan sehari-hari, yakni tentang bryophyta atau lumut-lumutan. Oke, bryophyta itu merupakan istilah yang disebut untuk lumut-lumutan. Nah, lumut-lumutan ini masuk dalam sebuah kingdom yang disebut dengan kingdom Plantae atau tumbuh-tumbuhan. Kingdom Plantae ini sendiri terdiri atas 3, ada bryophyta atau lumut-lumutan, kemudian ada pteridophyta atau paku-pakuan, dan ada spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Nah, spesial untuk hari ini kita akan bahas tentang bryophyta. Bryophyta merupakan tumbuhan lumut. Nah, habitatnya adalah di daerah-daerah yang bersifat lembab, seperti di pinggir sungai, kemudian di selokan, kita sering menemukan bryophyta. Nah, bryophyta ini tumbuhan yang unik karena dia disebut dengan Cormophyta berspora. Kenapa disebut dengan Cormophyta? Cormophyta artinya adalah tumbuhan yang tidak sejati, karena bryophyta ini atau lumut ini belum memiliki perbedaan yang jelas antara akar, kemudian batangnya, kemudian daun, itu belum memiliki perbedaan yang jelas, sehingga dia disebut dengan tumbuhan yang tidak sejati. Pada kesempatan kali ini, topik bryophyta kita akan membahas 3 hal poin utama, yakni pertama tentang ciri-ciri bryophyta, kemudian reproduksi bryophyta, dan klasifikasi bryophyta. Stay tune ya. Oke, kita akan bahas tentang ciri-ciri tumbuhan lumut. Nah, ciri-ciri tumbuhan lumut, ciri umumnya yang pertama itu memiliki tinggi badan antara 1 sampai 20 cm. Nah, setelah itu tumbuhan lumut ini juga memiliki ciri, yaitu habitat, yaitu di daerah yang lembab, seperti di pinggir-pinggir sungai atau di pinggir-pinggir selokan. Namun, ada juga tumbuhan lumut yang dapat bertahan atau hidup di dalam air, seperti contohnya jenis Sphagnum. Nah, setelah itu ciri-ciri lumut yang berikutnya adalah lumut ini mengalami metagenesis atau pergiliran keturunan, yang di sana nanti mengalami fase gametofit dan juga fase sporofit. Nah, kemudian ciri-ciri tumbuhan lumut yang berikutnya adalah berwarna hijau karena memiliki klorofil yang digunakan nanti untuk berfotosintesis. Nah, hal yang unik dari tumbuhan lumut berikutnya adalah tumbuhan lumut memiliki dinding sel yang tersusun atas selulosa. Nah, kemudian tumbuhan lumut ini merupakan tumbuhan yang disebutkan tadi adalah Cormophyta berspora. Artinya Cormophyta ini merupakan tumbuhan sejati karena dia antara batang, akar, dan daunnya masih belum bisa dibedakan. Masih belum ada perbedaan yang jelas antara ketiga komponen tumbuhan tersebut. Nah, yang terakhir yang pasti adalah tumbuhan lumut merupakan tumbuhan multiseluler karena terdiri atas banyak sel. Itu ya ciri-ciri tumbuhan lumut. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pergiliran atau metagenesis dari tumbuhan lumut. Metagenesis tumbuhan lumut akan dimulai dari fase spora. Spora yang bersifat haploid akan berkembang menjadi protonema yang juga bersifat haploid, yang nantinya akan tumbuh menjadi tumbuhan lumut, atau tumbuhan lumut ini mengalami disinilah fase sporofit. Nah, sporofit akan masuk fase gametofit dengan pembentukan gamet, yakni antheridium yang menghasilkan spermatozoid dan archegonium yang menghasilkan sel telur. Sel telur dan spermatozoid akan mengalami pembuahan dan terjadilah zigot. Dan terbentuklah zigot. Zigot yang bersifat diploid akan berkembang menjadi sporofit yang bersifat diploid juga, yang nantinya akan menghasilkan spora yang bersifat haploid. Nah, Oke, demikian adalah metagenesis atau pergiliran keturunan dari tumbuhan lumut. Sekarang kita akan memasuki bahasan yang kedua, yakni tentang klasifikasi tumbuhan lumut. Berikut penjelasannya.
Tumbuhan lumut diklasifikasikan menjadi 3 kelas, yaitu lumut daun atau Bryophyta, kemudian ada lumut hati atau Hepaticophyta, dan lumut tanduk atau Anthoceratophyta. Nah, lumut daun. Pertama kita akan membahas tentang lumut daun atau Bryopsida. Lumut daun adalah jenis tumbuhan yang sering dijumpai di daerah lembab. Pada umumnya, lumut daun menghasilkan jenis gamet yang berbeda sehingga dapat dibedakan mana individu jantan dan mana individu betina. Akan tapi ada juga tumbuhan lumut yang menghasilkan gamet jantan dan gamet betina dalam satu individu. Nah, ciri-ciri dari lumut daun itu yang pertama, talus gametofit tidak dapat dibedakan antara struktur daun dan batangnya. Kemudian talus gametofitnya mempunyai bentuk simetri radial. Kemudian archegonium dan antheridium terbentuk pada ujung gametofit di antara daun dan kemudian tumbuh sporangium. Nah, kemudian pada talus sporofitnya merupakan sporangium yang menumpang pada ujung batang dari talus gametofit. Kemudian gametofitnya itu tumbuh tegak atau merayap. Kemudian daunnya hanya terdiri atas satu lapis sel dengan rusuk tengah tersusun melingkari batang atau spiral. Kemudian lumut hati atau Hepaticophyta atau Hepaticopsida mempunyai bentuk tubuh seperti lembaran banyak lekukan dan menyerupai bentuk hati. Oleh karenanya, bentuknya ini lumut hati pernah dianggap bisa membantu menangani penyakit hati. Lumut hati dianggap sebagai kelompok peralihan dari tumbuhan Talophyta ke Cormophyta. Nah, habitat lumut hati adalah pada tanah mineral yang lembab di lereng gunung ataupun di bukit. Lumut ini juga dapat tumbuh pada dasar hutan yang lebat. Nah, ciri-cirinya, talus gametofitnya tidak dapat dibedakan antara struktur daun dan batang. Sementara akarnya itu bersifat rhizoid. Kemudian talusnya, gametofit mempunyai bentuk pipih atau dorsiventral. Nah, pada permukaan dorsal gametofit dibentuk archegonium dan antheridium yang berbentuk seperti payung. Nah, kemudian talus sporofitnya mempunyai ukuran yang sangat kecil sehingga nyaris tidak nampak. Yang terakhir adalah lumut tanduk atau Anthoceropsida. Nah, lumut tanduk itu memiliki bentuk sporofit yang panjang dan runcing yang dapat tumbuh setinggi 5 cm. Sporofit lumut tanduk hanya terdiri dari sporangium dan tidak memiliki seta. Spora yang matang akan dilepaskan oleh sporangium yang pecah atau terbuka, dimulai dari ujung tanduk. Gametofit yang umumnya memiliki diameter 1-2 cm tumbuh secara mendatar dan kadang ditempeli oleh sporofit majemuk. Ciri-cirinya, akar dari kelas ini masih berupa rhizoid. Nah, talus gametofit tidak dapat dibedakan antara struktur daun dan batang. Kemudian talus gametofit mempunyai bentuk pipih atau dorsiventral. Kemudian terciptanya sel gamet di permukaan dorsal talus gametofit. Kemudian talus sporofitnya menyerupai bentuk tanduk atau jarum yang ramping dan pertumbuhannya terjadi sebab pembelahan sel-sel dasar pada daerah kaki. Nah, struktur lumut tanduk itu berupa talus tapi sporofitnya berbentuk kapsul memanjang. Lumut tanduk mempunyai sel yang hanya terdiri dari satu kloroplas. Demikian penjelasan tentang klasifikasi dari tumbuhan lumut. Mungkin cukup sekian ya pembahasan untuk video pembelajaran tentang Bryophyta pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian tadi. Kepada Allah saya mohon ampun. Terakhir, biokan hidupmu, lojikan impianmu. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.